Shalom, perkenalkan nama saya Arlene Bura, Prodi Kepemimpinan Kristen Angkatan 2021. Pada hari ini hari Kamis tanggal 3 November 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi, bagaimana definisinya, model dan konteksnya dari bab 1. Definisi tentang komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin atau komunis, atau bahasa Inggrisnya komunis, yang berarti bahwa kita berada dalam keadaan. Komunikasi lain yang dikemukakan mode adalah penyampaian, pengertian antar individu. Setidaknya ada 3 pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan, satu arah, komunikasi interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Nah, di dalam definisi komunikasi ini juga ada istilah komunikasi, yaitu antara lain sosial, proses, simbol, makna, dan lingkungan. Inilah 5 istilah komunikasi. Nah, kemudian selanjutnya tentang model dari komunikasi. Para ahli mengungkapkan bahwa model-model atau representasi sederhana dari hubungan kompleks di antara domain dan proses komunikasi yang rumit. Di sini akan dibahas 3 model paling utama serta dibicarakan pendekatan yang mendasarinya dan komunikasi dieksploitasikan dalam perkembangannya. Kemudian, model komunikasi tentang linear. Adapun konsep kontekstualisasi dari model komunikasi linear ini, yaitu yang pertama dalam pesan. Yang pertama penerimaan, penggangguan, dan yang ketiga sumber. Nah, kemudian model yang kedua yaitu model interaksional. Di sini dijelaskan yang dikembangkan oleh Wilbur Scrum yang menekankan pada proses komunikasi berlangsung 2 arah, dari pengirim dan penerima, dan dari begitupun dengan sebaliknya, dan dari penerima ke pengirim. Elemen yang paling penting dalam mode ini adalah umpan balik atau tanggapan terhadap suatu pesan. Nah, kemudian model yang ketiga yaitu model transaksional. Dalam model transaksional dijelaskan mengenai modal komunikasi ini memberikan penekanan pada proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu sistem komunikasi. Nah, dalam model ini juga terdapat bidang pengalaman, tetapi terjadi perpotongan. Nah, dijelaskan model ada 3 ini. Nah, saya sudah menjelaskan satu persatu. Semoga model yang ketiga ini bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya tentang konteks komunikasi. Di dalam konteks komunikasi ini tidak berlangsung dalam suatu ruang hampa sosial, melainkan dalam suatu konteks yang terdiri dari aspek bersifat fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Nah, ada 3 konteks komunikasi, aspek komunikasi, yaitu aspek bersifat fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Nah, indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Maka dikenalilah komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nah, dari konteks komunikasi ini dijelaskan ada mengenai 6 langkah-langkah. Yang pertama tentang komunikasi antar pribadi. Nah, pengertian dari komunikasi antar pribadi adalah
tentang komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Contohnya, dia berdialog pribadi pada dirinya sendiri, namun bertanya pada dirinya dan dijawab juga oleh dirinya. Nah, itu tentang mengenai komunikasi antar pribadi. Semuanya tentang dirinya. Misalnya kalau orang yang sedang bertanya tentang dirinya dan jawabannya juga dijawab oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi antar pribadi didefinisikan oleh De Vita bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Sedangkan menurut Dedi Mulyana, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pertanyaan menangkap reaksi orang secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini di mana orang lain yang mempengaruhi kita berada dalam kelompok, di mana kita menjadi anggotanya, besar atau kecil, formal atau informal. Itulah komunikasi tentang kelompok. Nah, kemudian yang keempat, tentang komunikasi publik. Komunikasi publik biasa disebut pidato, juga komunikasi kolektif atau sertatika, dan komunikasi khalayak. Itulah tentang komunikasi publik. Nah, kemudian komunikasi organisasi. Nah, di dalam komunikasi organisasi secara sederhananya yaitu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam sebuah konteks organisasi. Nah, itulah komunikasi organisasi. Kemudian yang kelima, tentang komunikasi massa, di mana komunikasi massa pada satu sisi mengandung pengertian suatu proses di mana organisasi massa memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, dan pada sisi lain merupakan proses di mana pesan tersebut dicari. Itulah mengenai tentang penjelasan tentang definisi komunikasi, model, dan konteks. Dari ketiga penjelasan ini, itu dari bab 1. Sekian dan terima kasih.